bisa sih? Emang notifnya buat apa? Wah, kalian nggak tahu ya? Kan ada download. Belum. Nah, aplikasi GKI Kebun Jeruk ini adalah sarana untuk kita dapat mengetahui info-info yang ada di dalam gajah. Selain itu, kita juga akan dapat notifikasi loh dari ibadah dan juga pokok-pokok doa. Selain itu, kita juga dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Oh, wah keren banget tuh Ca. Jadi aku harus download dulu ya? Downloadnya gimana? Susah nggak deh? Enggak kok, caranya gampang banget. Downloadnya itu di Google Play Store, kalian tinggal cari aja GKI Kebun Jeruk. Cepet, ayo kita download. Ayo, kita mau download dulu. Yuk Bapak Ibu, Saudara semuanya, kita download aplikasi GKI Kebun Jeruk supaya kita dapat mengetahui berita-berita terbaru yang ada di gereja ini dan juga mempermudah kita untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Jangan lupa download ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan dan kita akan sama-sama memulai ibadah hari ini. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
ibadah hari ini boleh terjadi dengan satu keyakinan bahwasannya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 148 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Mari kita mau sama-sama menyembah Allah kita. Bukan pujian manusia yang harusnya kita kejar, bukan kebanggaan dunia yang seharusnya kita incar. Karena bukan kita yang layak disembah, tetapi Allah lah, Allah kita yang layak untuk disembah. Mari kita mau menyembah Allah itu. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kau hiraukan.
hadapan Tuhan kita. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk boleh menerima sembah dan puji kami. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk boleh menerima pujian. Hanya Engkau yang layak ditinggikan oleh kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Allah yang menciptakan kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang selalu membuat kami takjub dan heran akan karya perbuatan tangan-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hari ini kami boleh datang, itu bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat-Mu ini, itu bukan karena gagah dan perkasanya diri kami, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan untuk hidup kami. Karena itu biarlah setiap kami yang boleh berhimpun di tempat ini, kami gak mau sia-siakan waktu ibadah kami. Kami gak mau sia-siakan waktu perjumpaan kami dengan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menilik kami, menjamah kami, mengetuk hati kami dan berbicara secara pribadi untuk setiap kami Tuhan. Agar kami boleh tahu, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kesenangan hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak daripada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat kedalaman hati kita dan juga mengingat-ingat bagaimana satu minggu yang boleh kita jalani, adakah kita telah mengikuti dan terus-menerus taat pada Tuhan? Atau kita pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan? Mazmur 130 ayat yang ketiga dan yang keempat berkata, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh datang secara pribadi kepadanya. Bersihkan aku dari kesalahanku Tuhan. Bersihkan aku dari kesalahan dan tahirkan aku Tuhan dari dosa-dosa yang ku buat. Kini ku sadar akan pelanggaranku, baharui diriku dengan Roh-Mu yang teguh. Kasihaniku Tuhan dengan kasih setia-Mu, basuh aku jadi lebih putih dari salju. Kasihaniku Tuhan, bukalah bibir hamba agar mulutku memberitakan pujian padamu. Biar ku dengar girang sukacita, biar ku dengar girang sukacita dan tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali Tuhan, dan bangkitkanlah kembali keselamatanku dan
kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita mau datang kepadanya karena hanya Dialah yang bisa mengampuni kita. Mari dengan sikap berdoa kita mau kembali menyanyikan Kasihaniku Tuhan. Kasihaniku Tuhan, dengan kasih setiamu basuh aku jadi lebih putih dari salju. Kasihaniku Tuhan, bukalah bibir hamba agar mulutku memberitakan pujian padamu. Mungkin tidak akan pernah terhitung Tuhan, sudah berapa kali kami melakukan kesalahan. Mungkin udah gak terhitung banyaknya. Sudah berapa banyak kami melukai hati-Mu Tuhan. Kami mungkin menggunakan kata-kata kami untuk menyakiti sesama kami. Kami yang tidak berpikir panjang ketika mengambil keputusan, hanya berdasarkan apa yang menjadi keinginan kami. Kami yang terus memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami yang tidak bisa mengendalikan diri kami. Kami yang mungkin di depan ditampak baik, untuk dipuji dan dikagumi orang. Tetapi nyatanya hati kami penuh dengki, penuh iri hati, penuh kebencian. Kami gak memaafkan sesama kami. Sampai akhirnya kami mungkin pernah berkata kami muak dengan orang itu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami sebagai anak-anak tidak menghormati orang tua kami. Tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Tidak bertanggung jawab dalam studi kami. Ampunilah kami sebagai orang tua yang mungkin menyakiti anak-anak kami Tuhan. Kami yang membandingkan anak-anak kami. Kami yang gak puas dengan pencapaian mereka. Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami yang terus-menerus kalah dengan kedagingan kami. Hari ini kami mau sungguh Tuhan. Kami mau sungguh mengaku dalam segala keberdosaan kami. Dan kami mau memohon, biar Engkau yang boleh mengampuni kami. Dan biarlah setiap kami boleh merasakan pengampunan daripada-Mu. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami, yang gak pernah habis untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami boleh mengaku segala dosa kami. Dan kami boleh kembali kepada jalan-Mu. Biarlah setiap kami boleh sungguh berkomitmen hidup menyenangkan Tuhan. Dan kami berjuang untuk hidup kudus. Karena Allah kami adalah Allah yang kudus. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mau berkorban untuk kami. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-9.
Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita sungguh bersyukur Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang boleh memberikan keselamatan untuk setiap kita. Dan biarlah setiap kita yang boleh ditebus, kita mau bersyukur kepadanya, karena berkatnya begitu limpah untuk setiap kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur bunga mawar. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur tenang susah dan damai di hatiku. Yang berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Di dalam Dia kita mendapatkan pengharapan. Dan untuk setiap kita yang boleh memiliki pengharapan, biarlah setiap kita mau hidup untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 67 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sungguh bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang boleh memiliki komunitas di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita punya komunitas, punya orang di sebelah kanan kiri kita bukan cuma sekedar bisa ngobrol, bukan juga untuk gosipin orang. Tetapi yang terlebih daripada itu adalah kita diundang, kita dituntut untuk boleh bertumbuh bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk boleh bertumbuh di dalam komunitas. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi dengan segenap hati. Dan kita mau memegang firman-Nya.
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu melalui hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kerinduan kami adalah untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam setiap kondisi apapun, hati kami tetap terpaut dengan Engkau, dan firman-Mu menjadi makanan kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini saya diberikan tema yaitu bertumbuh bersama di dalam komunitas. Iya ya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 sampai 42 dan ayat 46 sampai 47. Oke, saya akan bacakan untuk kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46. Dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya datang, saya mau menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Mau dengar? Oke, ya, saya akan nyanyikan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, dari lagu yang saya nyanyikan tadi, bagus nggak suaranya? Puji Tuhan, ya. Oke, dari lagu yang saya nyanyikan tadi, oke, kita dikasih tahu loh. Selama ini yang ada dalam pikiran kita apa? Gereja itu apa? Gedung, ya enggak? Benar. Tapi hari ini kita dikasih tahu gereja itu siapa? Kita, saya, Anda yang disebut orang percaya. Itulah gereja. Jadi dikatakan gereja adalah orangnya. Jadi jangan salah lagi ya. Kalau misalnya ditanya, yang dimaksud dengan gereja itu apa sih? Gedung ya? Bukan. Saya sudah belajar dari GKY Kebun Jeruk. Apa? Orangnya. Orang yang gimana sih? Orang yang ditarik keluar dari dunia dan bersatu di dalam kumpulan orang percaya. Itulah gereja. Nah, mereka adalah orang-orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, saya mau nanya, di sini ada yang tahu nggak kecuali hamba Tuhan ya? Oke, komunitas mula-mula itu ada di mana? Terlahir di mana? Ayo, ada? Oke, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, komunitas pertama atau gereja yang disebut dengan gereja itu lahir di Yerusalem. Pada saat kapan? Oke, kita lihat. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di situ menceritakan bagaimana para murid berkumpul. Lalu setelah itu di pasal yang kedua pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah Roh Kudus itu bergerak dengan leluasa untuk melakukan programnya Allah. Dan kita melihat bahwa Allah Roh Kudus sendiri yang menggerakkan karya-karya sehingga terjadi kebangunan-kebangunan rohani yang indah. Dan saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus mulai mengerjakan karyanya di dalam tubuh Yesus Kristus yang berinkarnasi kembali, yaitu gereja. Dalam perjanjian baru, gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus, yaitu yang memiliki penjangkauan sampai ke ujung-ujung dunia. Ya, yang memiliki penjangkauan sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa terbentuknya suatu komunitas baru dan berbeda, yaitu gereja, itu terjadi waktu kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, dari 41 sampai seterusnya. Dan kita bisa melihat bahwa ada 120 orang berkumpul di pelataran bait Allah.
Mereka saling kenal nggak? Kagak. Mereka punya relasi nggak? Kagak. Tapi waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka diubah dan mereka disatukan di dalam satu komunitas yang indah. Dan di situ mereka memiliki hubungan sebagai saudara seiman. Iya, ya. Nah, saudaraku, kita bisa melihat bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam gereja kita merupakan sebuah komunitas. Dan khususnya komunitas pertama yang lahir yaitu di Yerusalem setelah pencurahan Roh Kudus itu. Nah, saudaraku, saya pernah ingat bahwa kami dari GKY itu pernah bersama-sama mengunjungi negara Korea. Ya, kenapa kami mengunjungi ke sana? Ternyata kami ini mau belajar spiritnya gereja yang ada di Korea. Kenapa sih bisa bertumbuh dan kenapa sih bisa berkembang dengan dahsyat banget ya kalau dengar dari infonya. Oke, nah setelah sampai di sana kami bisa melihat dan bertanya, belajar. Kita belajar dari spirit gereja yang ada di Korea tersebut. Nah, hari ini kita pun diajak untuk belajar dari spirit gereja mula-mula, ya. Oke, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini ada 4 spirit yang terjadi. Yang pertama, khotbah. Itu merupakan yang paling atas dan itu paling penting karena itu belajar tentang firman Tuhan, ya. Terus yang kedua, dikatakan bahwa persekutuan, untuk berkumpul bersama dengan orang-orang untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan itu secara bersama-sama. Sendiri bisa nggak sih? Bisa sih, ya bisa. Tapi kalau engkau sendirian, kalau engkau nggak tahu mau nanya sama siapa, gitu ya. Tapi kalau bersama-sama kita bisa saling tanya, saling sharing dan pokoknya saling debat deh, ya, debat yang indah gitu ya di dalam persekutuan tersebut. Terus dikatakan di sini memecahkan roti, melakukan perjamuan kudus, ya. Terus dikatakan berdoa. Nah, kita melihat bahwa 4 spirit ini terjadi di dalam gereja mula-mula. Saya mau tanya ya, ada 120 orang yang pertama. Yang pertama ya, oke? Kalau dituliskan di sini yang mereka berada di pelataran Bait Allah. Oke. Setelah itu di dalam ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis berjumlah 3.000. Jadi jumlahnya ada berapa? 3.120. Saya belum pernah berjemaat di gereja yang 3.000. Maksudnya melayani di gereja yang 3.000. Saya memikirkan gereja sebanyak 3.000-an orang, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana supaya jemaat yang sudah selamat itu, yang sudah percaya itu tidak terlantar, tetapi diberikan makanan, ya, diberikan makanan dan dibimbing. Nah, dari sini saya belajar, bagus juga ya, karena dalam Kisah Rasul memberitahukan kepada kita bahwa mereka itu datang ke Bait Allah. Bait Allah itu apa? Sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Karena tempatnya lumayan gede, bisa berkumpul lebih banyak orang. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-46, mereka juga itu melakukan persekutuan di rumah-rumah. Di rumah-rumah memecahkan roti, berdoa, memuji Tuhan. Berarti kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, kelompok-kelompok kecil itu terjadi. Bayangkan 3.120 orang yang tercatat di sini. Belum lagi nanti setelahnya di dalam pasal selanjutnya 4.000. Bayangkan 3.120 orang. Wah, kalau contoh Daniel ini bingung juga nih 3.120 orang ya. Wah, gue mau letakin di mana ini ya. Tapi kita bersyukur kita belajar dari gereja mula-mula. Ada kelompok-kelompok kecil yang terjadi. Komunitas atau gereja tersebut itu dialihkan ke kelompok-kelompok kecil, yaitu ke rumah-rumah. Dan ada satu ibadah raya
mereka bertemu, berkumpul di bait Allah, sinagog, ya. Tapi setelah itu mereka juga bisa berada di rumah-rumah. Apa yang mereka lakukan di sini? Di dalam ayat 46 dikatakan mereka bertekun. Bertekun. Bertekun itu artinya setiap hari engkau melakukan. Ya, bertekun itu namanya ya. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan Allah, mereka memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Berkumpul bersehati di dalam bait Allah, terus memecahkan roti, memuji Tuhan, berdoa di rumah masing-masing. Jadi setiap hari aktivitas yang mereka lakukan adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Pak Yakub Trihandoko ada bilang begini, ya, di dalam kutipannya. Yakub Trihandoko bilang, bagi orang Kristen hanya ada dua pilihan. Ingat ya, bagi orang Kristen hanya ada dua pilihan. Kalau berbicara mengenai bertumpu bersama dalam komunitas. Yang pertama, bertumpu bersama. Yang kedua, mati sendirian. Nggak ada jalan tengah, kata Pak Yakub. Nggak ada jalan tengah. Jadi Anda harus memilih. Kalau saya, daripada saya mati sendirian, lebih baik saya bertumbuh bersama. Kalau Bapak Ibu gimana? Pilihannya satu atau dua? Satu, puji Tuhan. Catat. Ya, nanti bertumbuh bersama kita dalam kelompok kecil ya, dalam komsel. Oke. Nah, mengapa bertumbuh bersama itu penting? Saya mau katakan, karena bertumbuh bersama itu merupakan wadah di mana kita berbagi dan belajar firman Tuhan. Ya. Bertumbuh bersama itu merupakan wadah kita belajar dan berbagi firman Tuhan. Terus bertumbuh bersama itu dapat menguatkan iman, saudaraku. Ya, bertumbuh bersama itu dapat menguatkan iman. Misalnya, kalau kita punya masalah nih. Terus kita nggak punya teman, nggak punya komunitas, padahal kita sudah orang percaya. Kenapa? Karena contoh Dana udah bilang, ayo ikut komsel kita. Enggak belum nanti gitu ya. Ayo ikut komsel biar kita bisa bertumbuh. Nantilah, masih sibuk. Lagi dapat masalah, tiba-tiba bingung. Aku mau cari siapa ya? Siapa yang bisa kasih solusi ya? Akhirnya karena kita mau nanya, kita ndak enak, nggak punya tempat, kita mau curhat, nggak punya tempat, udah kita stres dan depresi sendirian. Padahal masalahnya gampang, jawabannya ada. Tanya aja contoh Daniel, dia bisa jawab. Ya, tapi karena diajak untuk komsel bersama-sama dalam komunitas kecil nggak mau, terus malu, cari jawabannya sendiri nggak dapet, gitu ya. Akhirnya stres sendiri, depresi sendiri, dan merasa, aduh saya hidup dengan tanggung jawab beban sendiri. Padahal kita punya komunitas loh ya. Terus mengapa bertumbuh bersama itu penting? Karena sebagai penopang atau pengingat, alarm. Hari ini kamu udah baca firman Tuhan belum? Lu tau gak? Gue dapet lu firman Tuhan hari ini bacanya. Ini. Hebat, dahsyat, menguatkan saya lo gitu. Nah, pengingat, ya, penopang. Jadi kita bisa bertumbuh bersama-sama, itu penting, ya. Terus selanjutnya apa? Menjadi serupa Kristus. Jadi pentingnya bertumbuh bersama supaya kita semakin serupa Kristus, nggak ada yang ketinggalan. Dalam kelompok saya ada 10 orang itu terus kita genjot, terus bersama-sama belajar. Jadi nggak ada yang ketinggalan, sama-sama serupa Kristus. Nah, oke. Terus wadah pemulihan dan pengenalan diri. Seringkali kan di dalam hidup kita itu kita punya kepahitan, bukan? Siapa yang punya kepahitan di masa lampau dengan orang tua? Ada? Siapa yang punya kepahitan dengan teman? Pernah dibully waktu SMP, SMA? Ada? Siapa yang punya kepahitan dengan suami atau dengan istri? Ada? Justru di dalam kelompok bersama ini, komunitas bersama ini, kita itu bisa curhat, ya, dan kita tuh bisa mengalami healing, penyembuhan. Oke?
ada yang mendoakan, ada yang terus memberikan encourage kepada kita. Sehingga kita juga makin kenal diri kita. Selama ini kita tidak kenal diri kita itu siapa. Taunya namamu siapa? Soma, oke tahu. Tapi karaktermu, pribadimu, sikapmu, dirimu sendiri pun engkau tidak tahu sampai kedalaman. Nah, kalau berdasarkan jendela Johari, ya, kita itu ada sisi di mana kita tidak tahu tapi orang lain tahu, ya, kan? Aku tahu dia tahu, ya enggak? Terus aku tahu dia tidak tahu, ya enggak? Aku tidak tahu tapi dia tahu, dan ada yang aku tidak tahu dia juga tidak tahu, misteri. Nah, kalau di dalam komunitas, karena ada sisi di mana kita tidak tahu tapi kalian tahu tentang saya, jadi di dalam komunitas kalian bisa ngomong. Contoh tuh orangnya terlalu keras, dan kalau misalnya contoh kita gini, kayaknya contoh tuh agak mudah tersinggung kayak gini-gini. Oh, saya orangnya gitu ya, kok saya nggak sadar ya? Iya, oke, makasih. Nah, itu dalam komunitas baru bisa ngomong. Kalau nggak di dalam komunitas itu gimana mau ngomong? Nanti pada tersinggungan semua, nggak datang ke gereja loh. Ya, oke. Mengapa bertumbuh bersama itu penting? Karena kita bisa bersama-sama melayani Tuhan, ya, sesuai dengan karunia, dan kita itu adalah satu keluarga. Jadi waktu kita bertumbuh bersama, kita itu merasa satu keluarga. Engkau saudaraku, aku saudaramu. Ada apa-apa call ya, kasih tahu ya. Happy birthday, kita langsung datang, kita iniin. Kedukaan, kita juga langsung encourage dan sebagainya. Lahiran, kita kasih selamat dan sebagainya. Keponakanku ya, keponakanku. Jadi seperti satu keluarga yang indah. Saudaraku, kenapa ada anak-anak Tuhan atau orang percaya yang tidak mau memiliki komunitas? Karena dia merasa, ya, ngapain kok ikut komsel ya? Karena dia merasa, saya nggak butuh siapa-siapa loh. Kok kagak butuh siapa-siapa? Kok bisa kok? Terus dia bilang begini, kalian yang harus mencukupkan kebutuhanku, bukan aku. Jadi karena dia pikir begini, kalau saya masuk dalam satu komunitas, berarti kebutuhanku akan terpenuhi dalam komunitas. Kalian yang mencukupkannya, bukan aku. Terus aku nggak butuh siapa-siapa. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran di mana yang membuat seseorang itu nggak mau ikut di dalam komunitas kecil. Padahal kita tahu, kalau dia tidak ikut di dalam komunitas, maka dia akan terlepas. Ya, dia akan berjalan sendiri. Pak Yakub Tri mengatakan, mati sendirian. Karena itu pilihannya adalah lebih baik kita bertumbuh bersama. Sehingga melalui bertumbuh bersama, kita bisa semakin kenal Tuhan, mengalami Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, Dietrich Bonhoeffer menyetujui dampak komunitas. Ya, Dietrich Bonhoeffer ini seorang teolog. Dia katakan begini, seorang Kristen memerlukan orang Kristen lainnya agar menyampaikan firman Allah kepadanya. Dia memerlukan teman ketika dia mengalami ketidakpastian dan patah semangat. Saya berpikir-pikir apa yang dikatakan Dietrich Bonhoeffer ya memang benar. Ya, saya percaya kepada Tuhan karena ada teman yang kabarin Injil ke saya. Ya, di dalam komunitas kami, gitu ya. Oke, terus waktu saya dalam kondisi susah, waktu di rumah ada terjadi masalah, saya punya teman di mana saya bisa curhat dan saya bisa dikuatkan supaya nggak jatuh. Itu pentingnya sebuah komunitas. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bertumbuh. Tadi kita lihat penting ya, oke? Sekarang bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Saudaraku, ada 3S. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 3S, saya mau katakan yang namanya bertumbuh bersama dalam komunitas. Kata bertumbuh, ingat ya, kata bertumbuh itu sifatnya organis hidup. Karena di dalamnya ada proses, tidak secara otomatis, nggak bisa langsung
Aku mau berubah jadi Batman, gak bisa ya. Jadi ada proses, berubah menjadi sabar, berubah menjadi setia, berubah menjadi, pokoknya ada proses ya. Semakin kenal firman ada proses. Terus yang kedua, waktu yang panjang. Yang ketiga, adanya kerjasama ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya kita bertumbuh. 3S. S yang pertama, spirit bersama. Ya, spirit bersama. Spirit bersama yaitu semangat bersama. Kita tahu ya, kita masuk di dalam sebuah komunitas, itu caranya adalah kita harus punya semangat yang sama. Semangatnya apa? Supaya saya bertumbuh, enggak kerdil, oke? Setelah itu supaya saya bisa berbuah, itu ya. Jadi ada spirit bersama. Melalui spirit bersama, semangat yang sama ini, kita bisa sama-sama berjalan untuk menciptakan komunitas tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Coba kalau spiritnya tidak sama, susah. Ada yang lari sana, lari sini, lari sono, lari sono. Ya, karena dia pikir saya masuk dalam komsel atau komunitas kecil karena saya misalnya ingin sesuatu misalnya ya. Terus ada yang di dalam kelompoknya bilang saya mau bertumbuh supaya saya bisa kenal Tuhan. Terus ada yang punya motivasi-motivasi yang berbeda. Nah ini susah kalau sudah macam-macam ini ketemunya. Tapi kalau dia satu spirit, yaitu saya masuk ini karena saya mau bertumbuh ke arah Tuhan lebih baik, bertumbuh serupa Tuhan, maka saya masuk bergabung dalam komunitas ini. Yang kedua, ya, spirit yang sama. Yang kedua adalah siap bayar harga. Saudaraku, pada waktu engkau mau bertumbuh di dalam komunitas, engkau harus bayar harga. Komitmen, waktu, tenaga, pikiran, materi, ya. Ini semuanya engkau harus berikan. Harus satu kata. Kalau enggak, engkau akan bolos dari komsel. Bolos dari pertemuan. Kenapa engkau enggak punya komitmen? Engkau merasa saya terlalu sibuk waktunya, padat banget. Padahal kalau engkau atur kau bisa, karena engkau punya komitmen dan kau tahu ini spiritnya sama untuk bertumbuh makin serupa Kristus. Ya, nah ini yang perlu disiapkan. Yang ketiga S-nya, siap dibentuk. Ya, siap dibentuk. Kenapa siap dibentuk? Di dalam komunitas tersebut, engkau dan saya itu berbeda. Engkau dari latar belakang A, saya berasal dari latar belakang B. Kita berbeda. Saya punya pengalaman yang tidak enak dengan orang tua, kamu punya pengalaman yang tidak enak mungkin dengan saudara. Beda kita. Tapi kita disatukan di dalam sebuah komunitas karena kita mau dibentuk. Nah, di dalamnya itu ada apa? Kejujuran. Jujur dong, tapi yang pertama itu aman. Saya senang kalau di dalam komunitas itu rahasia terjamin, berarti aman. Rahasia itu tidak akan pernah terbongkar meskipun saya dengan engkau lagi dalam konflik atau mungkin lagi kecewa atau apa, enggak akan terbongkar karena aman. Nah, karena aman, maka kita ini bisa jujur, kita bisa terbuka untuk mengungkapkan apa saja yang saya rasakan, apa saja pengalaman-pengalaman masa lalu saya yang mungkin menyakitkan, atau masalah suami istri. Saya kesel sama suami saya, bla 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 bla, kamu bongkar semuanya. Sama istri, bla 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 bla, kamu bongkar dalam komunitas. Enggak apa-apa. Karena komunitas itu aman. Dan justru di dalam komunitas ini dia akan membantu supaya kita itu melepaskan pengampunan, ya. Supaya itu kita setia, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa melihat, oh ternyata parenting saya salah. Nah, di sini kita melihat pentingnya di dalam komunitas kita bisa bertumbuh untuk dibentuk. Keterbukaan, rasa aman, dan menyadari bahwa engkau dan saya diterima,
itu sangat mendukung di dalam jalannya sebuah komunitas. Melalui semuanya itu kita bisa dibentuk untuk serupa Kristus, dan apa yang menjadi unek-unek kita selama ini ya, mungkin itu ada di dalam bawah alam sadar kita. Kita marah, kita kecewa mungkin sama orang yang sudah meninggal, yang mungkin menyebabkan luka di dalam diri kita. Di dalam komunitas itu Anda bisa dirilis, Anda bisa disembuhkan. Karena komunitas itu yang mendukung Anda. Dia berdoa untuk Anda, menangis bersama dengan Anda, dan dia akan terus menguatkan Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan mengingatkan, ini loh yang benar, ini loh yang benar. Ya, jangan sampai perasaan bersalah, perasaan itu terbawa sampai kita mati dan kita tidak pernah feel free, padahal kita sudah dibebaskan oleh Allah. Pentingnya komunitas, sekali lagi, ada dua pilihan, bertumbuh bersama atau mati sendirian. Mana yang kau pilih? Kalau saya pilih bertumbuh bersama. Serahkan kepada pemimpin gereja, serahkan kepada hamba Tuhan untuk memasukkan Anda di dalam kelompok-kelompok. Dan Anda mengatakan, saya punya spirit yang bersama, karena saya mau dibentuk, karena saya mau makin kenal Tuhan, mengalami Tuhan. Anda masuk di dalamnya. Komitmen, ya, bayar harga. Dan saya siap dibentuk meskipun saya bercucuran air mata. Saya siap dibentuk meskipun di dalam kelompok itu ada orang yang saya tidak suka. Ya. Karena di dalam kelompok kadang-kadang udah jalan bisa gesek loh. Tapi disitulah kita belajar. Engkau dan saya tidak sempurna. Kita harus lepaskan pengampunan. Kita juga menyadari saya juga bisa salah. Menerima satu dengan yang lainnya apa adanya itu yang perlu. Sehingga itu membentuk kita, menolong kita. Dan kita akan maju bersama, nggak ada yang ketinggalan. 10 orang maju bersama. Serupa Kristus, melayani bersama. Contoh ada proyek apa, kami mau maju, kelompok kami yang maju. Nggak ada yang nggak melayani. Oh, kami mau melayani nanti minggu depan ya di kebaktian doa. Oke, sip. Nanti kami ya di anak-anak. Oke, sip. Kami ya nanti di ini, sip. Semuanya ikut ambil bagian. Itu namanya komunitas yang bertumbuh bersama. Indah bukan? Indah sekali. Oke? Saya rindu bahwa apa yang kita pelajari hari ini kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau mati sendirian. Aku mau bertumbuh bersama. Karena aku tahu komunitas bertumbuh bersama ini penting. Aku sudah belajar. Dan aku tahu, aku sudah ditebus oleh Engkau Tuhan, aku nggak bisa sendirian, aku perlu komunitas. Dan aku mau supaya dalam komunitas ini aku bisa bertumbuh, melayani dan serupa Engkau. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kedalaman hatiku, mungkin luka-luka batinku, aku mau disembuhkan. Di dalam mana? Dalam komunitas. Oke? Oke, aman komunitas. Ada kesepakatan bersama, aman. Kesepakatan, deal. Ya, oke. Saudaraku, semua yang kita lakukan ini didasarkan kepada kasih. Kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ya. Komunitas ini jangan rasakan sebagai beban, kewajiban. Kalau Anda rasakan itu sebagai beban, maka Anda akan stagnan, capek. Capek gue ikut terus kayak gini, capek gue ini. Jangan, tapi kasih yang mendorong kita untuk lebih maju lagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita ya. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau katakan terakhir. Ada seorang ibu, dia masuk di dalam sebuah gereja. Dia senang sekali awalnya. Wah, saya bisa bertumbuh ini. Terus setelah itu pendeta katakan, oke, Anda semua yang udah di dalam gereja ini, saya kasih proyek ya, baca Alkitab setiap hari 1 pasal. Wah, setelah itu sang ibu ini ribut setelah 1 bulan. Pak pendeta, saya mau ngomong ya, waktu saya masuk ke gereja ini saya ada kontrak nggak? Nggak ada kan? Kalau kayak gitu saya nggak ada kontrak bahwa saya mau untuk baca Alkitab. Karena saya dipaksa kayak gini, saya nggak mau, saya keluar dari gereja. Bayangkan orang yang merasa seperti dipaksa untuk baca Alkitab, padahal itu untuk keperluan dia bertumbuh di dalam Kristus, dia sendiri tidak mau, berarti dia akan mati sendirian. Biarlah kita belajar
saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau jadi pembelajar. Setiap hari, setiap saat sampai saya menutup mata. Firman Tuhan terus saya pelajari. Saya belajar dari komunitas, ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam komunitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik. Hari ini kami belajar bagaimana caranya kami bisa bertumbuh dalam komunitas. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, agar kami melihat betapa pentingnya bertumbuh bersama dalam komunitas ini Tuhan. Ajar kami untuk melihat bahwa itu pun yang menjadi kerinduan Kristus, karena kami boleh dimuridkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam komunitas-komunitas kecil. Kami siap untuk berbagi. Kami siap untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap kelompok-kelompok yang ada. Berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Biarlah itu jadi pengingat untuk setiap kita ketika kita boleh ada di dalam komunitas. Kita punya kerinduan ya Tuhan, untuk juga boleh sama-sama juga punya semangat, mau bayar harga dan juga siap dibentuk. Hari ini kita mau sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan cara mentransfer ataupun dengan cara men-scan QR barcode yang akan muncul di layar ataupun yang ada di tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun untuk setiap kita yang beribadah secara onsite, kita bisa memberikannya dengan memasukkan amplop persembahan yang tersedia ketika kita nanti pulang. Kita mau sama-sama memberikan dengan ucapan syukur, dengan penuh semangat dan sukacita, karena ada pengertian bersama di dalam tubuh Kristus. Dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama, ini janji yang Ia berikan. Dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama. Ini janji Ia berikan. Bersatu di dalamnya. Bersatu di dalamnya. Dalam Yesus ada kasih.
dalam hidup kami. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetapi berkat Tuhan itu boleh kami rasakan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang menuntun langkah kami, itu adalah berkat tersendiri buat kami. Dan ketika kami juga boleh mengumpulkan persembahan hari ini, lewat setiap berkat yang Tuhan boleh kirimkan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan, boleh menjadi alat yang Tuhan pakai. Sehingga namamu Tuhan boleh semakin dikenal bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Untuk pembangunan gerejamu di tempat ini, untuk pertumbuhan gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkatinya. Kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dalam kehidupan relasi kami, dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus boleh jagai kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, setiap jemaat Tuhan yang duduk di dalam atau yang di luar atau yang menyaksikan ibadah kita melalui tayangan YouTube di rumah masing-masing. Senang sekali kami bisa menyapa dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyambung khotbah yang telah disampaikan oleh Guru Injil Somah tadi, satu tema yang tentunya membakar semangat kita untuk bisa hidup di dalam komunitas yang hangat, begitu ya. Saudara, kalau jumlah jemaat Kebon Jeruk jadinya 3.120 tadi ya, kalau saya tidak lihat. Dan saya percaya itu kerinduan kita, amin saudara. Kalau jemaat kita jadi 3.120, kita nggak mikir panjang. Kita langsung buat panitia pembangunan. Langsung kita cari yang mana lokasi terdekat, termantap, strategis untuk dibangun, amin. Jadi siapa yang mau jadi panitia pembangunan? Langsung angkat tangan aja. Iya, ada satu koko di belakang. Padahal cuma senyum katanya gitu ya. Baik, puji nama Tuhan bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan sungguh indah sekali ya. Benar seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan bagi kita. Saudara, mungkin kita bisa hidup tanpa orang lain. Tapi hidup kita akan terasa begitu dingin dan sepi sekali. Pesan pentingnya Allah menciptakan gereja agar kita yang sudah merasakan kehangatan kasih Tuhan, merasakan kehangatan kasih Allah itu, bisa saling berbagi kehangatan itu dan mencerminkannya kepada sesama di dalam gereja. Nah, di situ indahnya sebuah komunitas. Gereja Tuhan adalah orangnya. Jangan sampai saya nyanyi lagi kayak contoh Soma ya. Cukup suara contoh Soma saja yang bagus dan album single sudah keluar ya kalau tidak salah. Oh sudah, oke. Saudara bisa lihat di Spotify, YouTube, Joox dan lain sebagainya. Baik, menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah pada siang hari ini. Saya ada melihat satu CC yang ada di belakang. Bolehkah berdiri di tempatnya? Kita mau menyambut. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang hangat. Ya, silakan duduk kembali. Tadi sempat berkenalan sebelum beribadah, nama CC-nya adalah Ceyeni. Beliau tinggal domisilinya di Pangkal Pinang. Ya, di Pangkal Pinang dan masih keluarga dari Saudari Bella dan juga Ius. Ya, juga jemaat kita dan juga Ama Kotang. Senang sekali bisa bertemu dengan Ceyeni. Kalau main-main ke Palembang, jangan lupa singgah ke tempat ini supaya kita bisa saling bersapa dan kita bertumbuh bersama. Ya, kita juga bersyukur karena ini masih pandemi sehingga kita dibuka kesempatan untuk bisa saling bersekutu secara online. Maka dari itu sekaligus promosi ini ceritanya ya, bahwa kebaktian umum GKY Kebon Jeruk itu dilakukan setiap hari Minggu jam 10.30. Ya, bisa dilihat di YouTube channel GKY Kebon Jeruk juga. Lalu kemudian setiap hari Selasa kita mengadakan kebaktian doa malam dengan media Zoom.
Jadi jika Bapak Ibu Saudara ingin ikut melalui Zoom, itu juga boleh. Tetapi kalau saudara agak bingung memakai platform Zoom, juga bisa melihat di YouTube masing-masing. Begitu ya. Nah, untuk tema di hari Selasa besok, secara khusus di kebaktian doa malam, kita akan mengadakan komsel jemaat. Ya, jadi kita akan membahas bahan yang sudah dibagikan kepada setiap jemaat yang ada di awal tahun, ya kan kita dibagikan buku begitu ya. Nah, kita akan membahas bahan itu, dan hari Selasa besok kita akan membahas satu tema yang tentunya relate dengan kita, membuat keputusan yang bijak. Apalagi ini di masa pandemi, bagaimana kita dapat membuat satu keputusan yang bijak, entahkah dalam mengelola keuangan kita, apakah keputusan di dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dan yang membawakan firman Tuhan adalah saya sendiri. Lalu kemudian berikutnya saudara, yang menjadi warta jemaat bagi kita, tetap mengingatkan setiap orang tua untuk bisa menghimbau dan mengajak setiap anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu kita yang dilakukan secara online di YouTube channel gereja kita. Dan minggu ini temanya adalah setia mengikuti perintah Tuhan. Mari kita setiap orang tua boleh mengajak dan mengingatkan anak-anak kita untuk setia juga beribadah kepada Tuhan. Lalu info dari bidang sosial bahwa hari ini akan diadakan pasar murah. Maka dari itu dihimbau kepada setiap jemaat Tuhan untuk tetap secara tertib dan mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak saat mengambil begitu ya, atau membeli paket pasar murah tersebut. Ya, diharapkan kerjasamanya dari setiap jemaat yang ada. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Untuk informasi mengenai kegiatan gereja dan seluruh informasi penting lainnya, saudara bisa lihat di warta jemaat kita yang bisa di-download di kolom deskripsi YouTube, atau saudara bisa lihat di aplikasi GKY Kebon Jeruk. Mari saudara kita download juga. Demikian warta yang bisa disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita akan diutus pulang dari tempat ini, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata bagi kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada kita wajah-Nya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu juga boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Dan biarlah berkat daripada Allah Tritunggal boleh memberkati kehidupan pribadimu, keluargamu, juga pekerjaanmu mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.